adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat. Kalau Kakak Novi tanya kabarnya, adik-adik jawab ya sama-sama. Luar biasa, yes. Oke? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Nah, karena kabarnya sudah luar biasa, berarti udah siap untuk ibadah sekolah minggu ya. Terima kasih adik-adik semua yang masih selalu setia ibadah sekolah minggu, walaupun cuma di rumah aja. Makasih ya. Terima kasih juga untuk mama dan papa yang selalu mendampingi adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita doa dulu yuk. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih bahwa hari-hari kemarin Tuhan sudah menyertai kami semua. Bapa yang baik, sekarang kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau untuk memuji nama Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati ibadah kami ini. Karena kami yakin dan percaya, walau hanya di rumah, tapi kami tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada di rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh,
Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah puji nama Tuhan, kita sudah nyanyi bersama-sama. Sekarang tiba waktunya untuk dengar cerita firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau siapkan hati kita. Kita doa sama-sama yuk. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi kami supaya kami jadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ada yang tahu gambar ini? Ini gambar apa ya? Apakah ini gambar bak mandi? Bukan ya. Apa ini gambar kolam renang? Bukan juga lah kak, kolam renang mah cuman sekotak ya. Terus ini gambar apa? Ih, ini itu gambar laut. Benar sekali adik-adik. Kira-kira nih, laut itu kecil atau luas ya? Tentu saja laut itu luas ya adik-adik. Luas banget malah. Terus laut itu kira-kira tuh cetek atau dalam ya adik-adik? Benar sekali, laut itu dalam, sangat dalam. Nah, cerita hari ini ada berhubungan dengan laut adik-adik. Tapi sebelum itu, Kakak Novi mau kasih gambar nih cerita firman Tuhan minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Di mana Musa dan bangsa Israel mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka berjalan melewati jalan di padang gurun ya. Dan tentu saja Tuhan itu selalu menyertai mereka. Nih buktinya, ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel pada waktu siang hari, dan juga ada tiang api yang menerangi bangsa Israel pada waktu malam hari. Masih ingat kan cerita minggu lalu? Ternyata adik-adik, saat bangsa Israel di padang gurun, mereka itu dikejar oleh Raja Firaun dan tentara Mesir. Tapi karena Tuhan selalu menyertai mereka, ingat tiang awan yang berjalan di depan bangsa Israel? Tiang itu pun bergerak ke belakang adik-adik untuk melindungi bangsa Israel dari tentara Mesir. Nah, karena tiang awan itu menimbulkan kegelapan, maka tentara Mesir pun gak bisa mendekati bangsa Israel. Lalu, bangsa Israel pun berjalan meneruskan perjalanannya. Saat mereka meneruskan perjalanannya, tiba-tiba mereka terhenti adik-adik. Mereka melihat di depannya itu ada laut. Yang tadi adik-adik, laut itu luas kan? Udah luas, dalam banget. Dalam kan adik-adik? Mana bisa dilewati? Kalau mau ngelewatnya tuh harus pakai perahu, kalau nggak kapal kan adik-adik? Tapi kemudian Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk bangsa Israel. Kemudian Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut, serta membelah air laut itu. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Laut itu, yaitu Laut Teberau, akhirnya terbelah. Dan di tengah Laut Teberau itu pun adik-adik menjadi tanah kering. Dan kemudian Musa dan juga bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut itu. Dan ada tembok air di kanan beserta kiri mereka. Mereka akhirnya berjalan terus ke depan. Tapi tiba-tiba adik-adik,
tentara Mesir menyusul bangsa Israel. Tetapi Tuhan itu membuat roda kereta tentara Mesir itu berjalan miring, adik-adik. Akhirnya mereka ketakutan dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut Teberau itu kembali menutup. Dan Musa pun melakukan sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Saat bangsa Israel beserta Musa sampai ke ujung, Musa pun mengulurkan tangannya. Terus adik-adik, air laut itu pun kembali menutup juga seluruh pasukan Firaun. Dan akhirnya bangsa Israel pun bersuka cita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, kuasa dan pertolongan Tuhan atas bangsa Israel masih selalu ada buat mereka. Buktinya, saat mereka sampai di Laut Teberau, Tuhan menolong dan menyelamatkan mereka dari tentara Mesir dengan cara yang sangat ajaib, yaitu Tuhan membuat laut itu terbelah dan mereka bisa berjalan di dasar laut itu, adik-adik. Mungkin bagi kita itu mustahil orang bisa melewati laut ya adik-adik, karena kan kalau lewatin laut tuh harus pakai perahu, kalau nggak kapal laut ya. Tapi sekali lagi, bahwa bagi Allah itu tak ada yang mustahil. Dengan cara apapun, Tuhan pasti bisa untuk menolong dan menyelamatkan anak-anaknya. Karena Tuhan itu sangat mengasihi anak-anaknya, adik-adik. Kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terbatas buat menolong anak-anaknya, adik-adik. Begitu juga kuasa Tuhan yang gak pernah terbatas untuk menolong kita. Menolong kita dari pandemi virus COVID ini. Jadi, kita harus selalu percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat yang bisa menolong kita karena kuasanya untuk menolong kita itu tak pernah terbatas. Oke adik-adik? Terakhir, kita mau tutup cerita firman Tuhan ini dengan baca satu ayat, yaitu dari 2 Tawarik 25 ayat 8c. Kita baca bareng-bareng ya. 2 Tawarik 25 ayat 8c. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Karena Allah itu punya kuasa buat menolong adik-adik, buat menolong kita semua dari setiap pergumulan permasalahan kita, terlebih dari pergumulan kita akan virus corona ini. Jadi adik-adik harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang dapat menolong kita. Oke? Cerita firman Tuhan hari ini sampai sini adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan sikap terbaik saat ibadah online. Terima kasih juga papa mama yang selalu setia mendampingi adik-adik. Sekarang kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tak pernah terbatas untuk menolong dan menyelamatkan kami semua. Kami percaya Tuhan juga bisa menolong kami dalam menghadapi pandemi virus ini. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mau minta untuk kesembuhan
buat bangsa kami. Biar Tuhan yang menghapuskan segala virus-virus yang ada di bangsa kami ini. Kami yakin dan percaya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami juga yakin dan percaya kuasa-Mu dan tangan-Mu mampu untuk menghapuskan virus corona ini. Karena kami sudah sangat rindu Tuhan buat bisa berkumpul dengan teman-teman kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati. Selalu jaga kesehatan ya. Salam rindu. Bye. God bless you.